Apa rahasianya? Apa rahasia sehingga kasih itu menjadi sesuatu yang aplikatif, bukan sekedar doktrinal? Kita hanya mengerti seringkali kasih itu doktrinnya orang Kristen, dogmanya orang Kristen, tapi secara aplikasinya kita tidak mengerti. Ingat, kata gereja yang sebenarnya adalah eklesia. Saya ingatkan kepada saudara, saya pernah khotbahkan di tempat ini. Eklesia adalah saudara dan saya, people that are called out, orang-orang yang dipanggil keluar untuk memberkati. Oleh sebab itu arti kata gereja adalah saudara dan saya. Nanti doa berkat disampaikan, kita pulang, gereja sedang pulang. Ini gedung gerejanya. Saudara punya gedung gereja terbesar di Asia Tenggara, saudara tahu? Gedung gereja paling hebat di Asia Tenggara. Tapi saya percaya bukan sekedar gedung gerejanya yang begitu besar, begitu megah, tapi di dalamnya juga luar biasa. Amin. Saya sudah muter kemana-mana. Pernah datengin gereja terbesar di Manila, di Singapura dan lain sebagainya. Di Jakarta nggak ada yang terbesar seperti Nginden, nggak ada yang sebesar ini. Tapi saya juga selalu ke tempat ini dan saya selalu katakan kepada teman-teman saya mengalami pengalaman dengan Tuhan luar biasa di tempat ini. Karena saya percaya di dalamnya juga luar biasa. Saudara juga luar biasa, mengerti esensi kekristenan, bahwa kita adalah people that are called out, orang-orang yang dipanggil keluar. Oleh sebab itu saya mau ingatkan saudara, ibadah kita bukan sekedar di tempat ini saja. Ini hanya ekspresi miniatur kita toh di tempat ini, hanya menyembah Tuhan, kita kemudian belajar firman, saling mengingatkan sesama teman-teman orang percaya bagaimana minggumu, compare notes, saling menguatkan, kembali ke FA, dikuatkan lagi, kemudian kita lakukan ibadah kita yang sejati di luar sana. Jadi pilarnya kota Surabaya, jadi lembaran terbukanya Kristus di luar sana. Jadi bukan hanya sekedar jagoan hari Minggu, karena banyak orang Kristen jagoan hari Minggu toh, tapi bukan di tempat ini. Ya, jagoan hari Minggu, ketika ketemu kita menjadi orang yang paling hebat, marketing 101-nya, paling dahsyat ketika masuk di dalam hari Minggu. Semuanya shalom luar biasa. Tapi ketika kita belajar firman, doa berkat disampaikan, saudara kembali ke dalam rutinitas saudara hari lepas hari, jadilah berkat di luar sana. Tidak ada satupun orang di dalam hidup saudara yang dititipkan oleh Tuhan yang merupakan sesuatu kesalahan, karena tidak ada kebetulan di dalam Tuhan. Walaupun orang yang nyebelin pun di dalam hidup saudara, itu akan menjadikan saudara makin dewasa. Dan pasti ada duri-duri seperti itu dalam hidup saudara. Anggap saja mereka itu amplas. Kalau amplas itu kan lama-lama dia ngamplas, yang diamplas tuh nggak enak. Saudara ketika diamplas kan nggak enak, sakit. Tapi lama-kelamaan yang diamplas jadi mengkilat. Amin. Saudaranya mengkilat. Yang ngamplasnya lama-lama jadi usang, bisa dirobek dan dibuang begitu saja. Jadi anggap aja kalau saudara disakiti, saudara lagi diamplas. Nanti ujung-ujungnya yang mengkilat bukan amplasnya, tapi saudara yang mengkilat. Oleh sebab itu belajar untuk senantiasa menjadi pengaruh dimanapun kita berada. Jadi pengaruh. Mulai dari keluarga. Mulai dari keluarga dulu, ini fondasinya dulu. Nanti yang kedepannya kita akan belajar tentang hubungan suami istri dan lain sebagainya, keluarga dan lain. Ini dasarnya dulu. Bagaimana saya mau mereka berubah? Saya harus berubah dulu. Bagaimana supaya keadaan di sekeliling saya berubah? Saya berubah dulu. Saya harus ingat bahwa saya ini adalah termostat, bukan termometer. Kalau termometer tergantung ruangan udara, termometer itu akan terpengaruh, dia akan kelihatan kemudian suhunya berapa. Tapi kalau termostat, dia akan menentukan suhu udara. Walaupun apapun yang terjadi di sekitar saudara, saudara jadi termostatnya. Walaupun saudara minoritas, saudara adalah ragi. Kerajaan surga katakan kita ragi, walaupun kecil tapi membawa pengaruh yang luar biasa. Oleh sebab itu belajar firman Tuhan dan mengerti prinsip yang Yesus ajarkan.